kalian kalau dulu ada sebuah perusahaan dagang terbesar sepanjang sejarah yang beroperasi hampir 200 tahun dan pernah menguasai Indonesia? Perusahaan itu adalah VOC. VOC bisa menjadi perusahaan dagang besar karena mempunyai hak istimewa untuk memonopoli rempah di wilayah Hindia Timur, khususnya Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Kekuasaan VOC di Indonesia tentunya menyebabkan kerugian bagi Indonesia dalam hal penguasaan rempah-rempah dan perlawanan dari rakyat Indonesia karena keserakahannya. Lalu bagaimana ya sejarah VOC di Indonesia sebagai perusahaan dagang terbesar yang telah beroperasi hampir 200 tahun? Berdirinya VOC berkaitan dengan penjelajahan samudra ke Nusantara oleh bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah yang berharga tinggi. Sebelum Belanda ke Nusantara, ternyata bangsa Eropa lain seperti Spanyol, Inggris, dan Portugis telah melakukan penjelajahan ke Nusantara. Orang Belanda pertama yang membuka pengetahuan tentang jalur pelayaran Belanda ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah adalah Cornelis de Houtman. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1595 dan 1599. Namun di perjalanan kedua, ia tewas di atas kapal akibat pertempuran melawan Malahayati. Dari situ, muncullah beberapa perserikatan dagang di kota-kota di Belanda yang mengirimkan kapal dagang ke Indonesia secara personal untuk membeli rempah-rempah yang sangat mereka dambakan. Namun karena banyaknya perserikatan dagang yang mengirimkan kapal ke Nusantara, timbullah persaingan sengit di antara mereka. Keuntungan yang didapat tergolong kecil karena mereka pedagang sendiri-sendiri. Gak cuma itu, harga rempah-rempah pun naik. Setelah itu, muncul ide dari anggota Dewan Perwakilan Belanda yang bernama Johan van Oldenbarneveld. Ia ingin persaingan tidak semakin parah dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Makanya, ia melakukan perundingan dengan Persekutuan Dagang Holland dan Zeeland. Hasilnya, pada 1602, berbagai persekutuan di Belanda bergabung menjadi Perserikatan Kongsi Dagang yang kita kenal dengan nama VOC. VOC adalah persekutuan dagang yang punya hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur dengan sistem pembagian dan kepemilikan saham yang terbuka untuk umum. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dan memiliki kantor pusat di Amsterdam. Selain memiliki kantor pusat di Amsterdam, VOC juga memiliki kantor pusat di daerah monopolinya, sehingga VOC disebut perusahaan multinasional. VOC terdiri dari 6 kamar dagang atau kota dagang, yaitu Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, dan Delft. Keenam kota dagang itulah yang menanamkan modal utamanya untuk kegiatan VOC. Para pedagang Belanda yang ingin berdagang di Hindia Timur tanpa harus turun langsung bisa bergabung dengan VOC. Caranya, mereka bisa menyertakan modal, membeli saham, atau membeli barang di pusat perdagangan di Belanda yang komoditi utamanya rempah-rempah. Gak heran, VOC memiliki modal yang sangat besar. Inilah yang menyebabkan VOC punya kekuatan yang sangat efektif dalam perdagangan, karena mereka bisa menyatukan kepentingan orang-orang di Belanda. Awalnya VOC hanya datang untuk berdagang rempah-rempah. Gak lama, VOC juga menginginkan sejumlah hak istimewa kepada pemerintahan Belanda agar kekuasaannya semakin kuat. Misalnya saja hak untuk memonopoli izin perdagangan di Hindia Timur dan mengadakan perjanjian, hak untuk membangun benteng dan mengangkat tentara, hak untuk membuat dan mengedarkan uang, serta hak untuk mengadakan perang atau damai. Pemerintah Belanda kemudian setuju untuk memberikan hak-hak tersebut kepada VOC. Karena itu, VOC jadi memiliki kekuasaan yang sama seperti sebuah negara. Gak cuma itu, VOC juga bisa menjajah dan memonopoli wilayah Hindia Timur. Makanya, VOC sering disebut negara di dalam negara. VOC diurus dan dikelola oleh Dewan 17. Mereka adalah perwakilan dari setiap provinsi di Belanda. Namun karena VOC memiliki kekuasaan monopoli yang luas, Dewan 17 kurang mampu mengawasi seluruh kegiatan VOC. Akibatnya, diutuslah seorang perwakilan dari Dewan 17 yang disebut Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal adalah jabatan tertinggi dalam pemerintahan VOC di Indonesia. Pada awal abad ke-17,
Peter Both ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal pertama. Tugas Gubernur Jenderal yaitu mengelola kongsi dagang VOC di daerah monopoli Hindia Timur. Selain itu, Gubernur Jenderal juga dibantu oleh Dewan Belanda. Tugas Dewan Belanda adalah memberikan nasihat dan mengawasi Gubernur Jenderal dalam menjalankan tugasnya. Jadi, walaupun ada Dewan 17 sebagai pimpinan pusat VOC di Belanda, Gubernur Jenderal dan Dewan Belanda adalah pemerintahan tertinggi di Hindia Timur, khususnya Nusantara. Kekuasaan VOC bertambah kuat ketika Jan Pieter Soen Koen diangkat menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1619. Ia adalah pelopor yang membuka jalan bagi VOC untuk bisa menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Menurutnya, supaya kekuasaan VOC di Asia semakin kokoh, VOC harus menguasai seluruh perdagangan dan menghancurkan semua yang merintanginya. Karena itu, pada tahun 1619, ia berhasil menemukan dan menguasai Jayakarta yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota VOC. Selanjutnya, nama Jayakarta diganti dengan Batavia olehnya. Koen menilai Batavia adalah wilayah yang strategis karena terletak di dua bagian wilayah perdagangan rempah-rempah. Di bagian barat, terdapat perdagangan lada, yaitu di Sumatera, Banten, dan sebagian selatan Kalimantan. Sedangkan di bagian timur, terdapat perdagangan cengkeh dan pala. Selain itu, Batavia terletak di dekat Selat Sunda yang bisa menghubungkan dengan beberapa pelabuhan besar, seperti Banten, Cirebon, serta beberapa bandar perdagangan di Sumatera, Aceh, dan kawasan Malaya. 2 tahun setelah menguasai Batavia, Koen memimpin ekspedisi VOC ke Kepulauan Banda di Maluku. Di sini, VOC berhasil mencapai cita-cita mereka, yakni memonopoli rempah-rempah berupa pala. Untuk mencapai cita-cita tersebut, VOC melakukan perlawanan terhadap penduduk Banda dan berhasil mengalahkannya. Penduduk setempat yang berada di wilayah Kepulauan Banda Maluku tidak dapat melawan keunggulan VOC. Dengan menggunakan hak-hak istimewa, kekuatan bersenjata, dan berbagai macam tipu daya perjanjian, VOC secara agresif memonopoli kekayaan alam serta menguasai daerah di Nusantara yang semula berada di bawah kepemimpinan kerajaan lokal. Wilayah Nusantara yang menjadi incaran VOC adalah daerah pesisir yang menguntungkan secara ekonomi, misalnya pantai utara Jawa, Makassar, dan Maluku. Hal ini sangat merugikan rakyat di Nusantara, sehingga muncul berbagai macam perlawanan dari penguasa pribumi dan rakyat Nusantara. Misalnya perlawanan oleh Sultan Agung dan Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1628, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram memimpin perlawanan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Serangan pertama terjadi pada Agustus 1628 di Batavia. Namun, Mataram gagal melakukan VOC karena kurangnya pasukan dan persenjataan yang dimiliki. Setelah serangan pertama terhadap VOC di Batavia belum berhasil, Sultan Agung lalu menyiapkan rencana untuk melancarkan serangan kedua. Kali ini, Sultan Agung juga mengerahkan banyak prajurit yang diperlengkapi dengan meriam untuk menyerang pusat-pusat pertahanan VOC. Perlawanan pun terjadi sengit, namun Mataram tetap mengalami kegagalan dan VOC masih tetap bertahan di Batavia. Perlawanan lain terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, penguasa Kesultanan Goa. Menurut VOC, Goa adalah pusat terpenting dalam menjalankan perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Perang melawan Goa ini meliputi pertempuran yang sangat sengit. Untuk menguasai Goa, VOC menerapkan politik adu domba. Meskipun kekuatan militer yang dimiliki Kesultanan Goa sangat besar, namun ini tidak cukup untuk melawan VOC. Karena kalah, Sultan Hasanuddin dipaksa VOC untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Goa. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah kerajaan Goa harus mengakui hak monopoli VOC.
Walaupun Sultan Hasanuddin telah menandatangani perjanjian tersebut, ia merasa tidak terikat, sehingga membuat VOC melakukan serangan besar pada 1668 sampai 1669. Akhirnya, perlawanan tetap dimenangkan oleh VOC, dan VOC terus memperkuat kedudukannya di wilayah Nusantara. Selain itu, masih banyak perlawanan lain terhadap penjajahan VOC. Namun, semua perlawanan tersebut tetap dimenangkan oleh VOC karena VOC mempunyai persenjataan yang kuat dan pengorganisasian perang yang baik. Karena kekejaman VOC di mata rakyat Nusantara, VOC terkenal dengan sebutan company. Sebutan ini diambil dari kata kompani yang dalam bahasa Belanda berarti perusahaan. Tetapi, oleh kebanyakan rakyat Nusantara, sebutan company diidentikan dengan para tentara Belanda yang bertindak kejam kepada rakyat Indonesia. Selain menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, VOC juga mengusir bangsa Eropa lain dengan melakukan perang dan membuat perjanjian yang menguntungkan VOC. VOC pun menjadi perusahaan dagang multinasional pertama terbesar dan terkaya dalam sejarah. Mereka memiliki lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan pembayaran dividen hingga 40%. Tapi, tahukah kalian aset terbesar apa yang dimiliki VOC? Aset terbesar VOC adalah kemampuan manajerialnya yang modern di zamannya. Jika pada abad 17, para pedagang masih bersifat tradisional, VOC telah mampu membangun sistem manajemen yang baik dengan sistem kepemilikan dan pembagian saham. Kekayaan VOC didapat dari 3 operasi dagang rempah-rempah yang dijalankan. Ketiga operasi tersebut adalah operasi dagang rempah-rempah dari Nusantara ke Eropa, inter-Asia, dan antar wilayah di Nusantara. Pada abad ke-18, VOC akhirnya mengalami kehancuran. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Pertama, VOC kalah dari persaingan East India Company. EIC adalah perusahaan besar asal Eropa yang memperdagangkan teh dari Cina ke Eropa. Saat itu, komoditi teh menjadi komoditi baru yang laku di pasaran Eropa, sehingga membuat EIC semakin besar. Antara EIC dan VOC kemudian terjadi persaingan yang kuat, sehingga pelayaran VOC menjadi terganggu. Kedua, VOC hancur karena mereka terlalu ekspansif. Wilayah luas, banyak pegawai, sehingga butuh banyak pengeluaran untuk membiayai hal tersebut. Misalnya saja pengeluaran untuk membayar gaji kepada setiap birokrasi atau pegawai VOC, pengeluaran untuk keperluan ekspansi perdagangan, dan pengeluaran untuk keperluan perang di berbagai daerah koloni VOC. Ketiga, VOC hancur karena kondisi fisik dari prajurit VOC yang buruk. Kurang disiplinnya VOC dalam merekrut angkatan laut membuat mereka kesulitan mengarungi lautan dan membawa barang, sehingga menyebabkan banyaknya kapal yang karam dan hilang. Keempat, VOC runtuh karena korupsi. Karena wilayah VOC yang amat luas, kinerja para pegawai VOC tidak terawasi dengan baik. Saat itu, kalau ada komoditi yang menguntungkan, mereka akan berdagang dengan tidak memakai nama VOC. Keuntungan dagang pun masuk ke dalam kantong pribadi sehingga VOC tidak menerima keuntungan. Akibat berbagai permasalahan yang dialami VOC pada akhir abad ke-18, VOC pun resmi dibubarkan. Seluruh utang dan aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintah Belanda. Keberadaan VOC di Indonesia diingat sebagai zaman penjajahan yang telah mengambil kekayaan sumber daya alam dan terjadi perlawanan rakyat Nusantara. Sejarah VOC juga menyadarkan kita bahwa sebuah negara itu bisa bangkrut jika tidak dikelola dengan benar. Makanya, sebagai generasi muda, yuk ikut serta dalam memajukan bangsa Indonesia. Kalau dari kalian, pelajaran apa saja yang diambil dari sejarah VOC di Indonesia?